artinya rumahku, surgaku. Dan ini yang saya mau gabung. Sebenarnya home sweet home, saya juga tidak akan hanya bicara tentang gereja. Tadi kalau difokus ke gereja, izinkan saya bicara lebih dari sekedar gereja, tapi benar-benar home. Home beda dengan house. Home lebih pada, katanya lebih pada suasana hati daripada sekedar gedung. Ada banyak orang punya rumah yang luar biasa bagus, tapi di dalamnya tadi dikatakan tidak ada home sweet home, yaitu rumah surgaku. Ada banyak orang yang berkata begini, Bapak Ibu dengar baik-baik. Kenapa saya bawa kita kepada sini? Karena ketika saya lihat anak-anak tadi, saya berpikir begini. Bapak Ibu pernah ketemu ada anak-anak yang dulu kita bilang begini, loh kenapa anak itu nakal ya? Setelah dia kuliah, nakal. Padahal pada waktu dia sekolah minggu, kita kenal dia anak yang sangat baik. Saudara, saya temukan ada cerita, saya ke Jawa Tengah, dan ada cerita dari teman saya mengatakan ada satu keluarga pendeta yang melahirkan anak-anak yang manis, tetapi di tengah perjalanan anak-anak itu hidup hancur berantakan. Pertanyaan saya, siapa yang salah dengan anak-anak itu? Kita punya anak-anak yang manis berdiri di sini. Pertanyaan saya, apakah mereka akan tetap manis seperti ini, atau kedepannya mereka berbeda dari apa yang kita lihat hari ini? Satu kata kunci yang saya mau sampaikan, bergantung pada home sweet home. Kalau ada surga di rumahmu, anak-anakmu akan jadi luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau rumah di mana kita tinggal yang penuh dengan dalam tanda kutip neraka, anak-anak yang manis ini akan berubah menjadi anak-anak yang jahat. Dan saya coba bawa, izinkan saya bicara apa adanya kepada kita. Kalau kita setuju bahwa home sweet home, rumahku surgaku, kita mulai dari gereja. Gerejaku surgaku, rumahku juga harus surga. Karena begini, kalau banyak orang bilang begini, ya kalau di gereja kudus, setelah kita pulang kudus, berarti kita harus gabung. Home sweet home bukan hanya di gereja, tapi kita pulang, kita bawa home sweet home. Kita harus bawa pulang surga di dalam hidup kita. Dan kita akan melihat bahwa pada akhirnya anak-anak kita jadi luar biasa. Ada amin. Papa mama tahan sebentar. Apa yang saya maksudkan dengan home sweet home? Rumahku surgaku, gerejaku surgaku. Yang paling penting adalah rumah di mana Anda dan saya berada, di mana Bapak, Ibu, dan anak-anak berada. Dari bacaan ini kita tentu tidak bisa lepas dari konteks dari Efesus pasal yang kedua. Dan saya fokuskan akan bicara tentang apa yang disebut sebagai home sweet home. Kalau kita tidak bisa menciptakan, dengar baik-baik, kalau kita tidak bisa menciptakan surga di dalam rumah kita, tadi saya bilang, maka dampaknya sangat luar biasa. Saya langsung saja pada poin pertama. Apa itu home sweet home menurut Efesus pasal yang kedua? Kita langsung saja pada poin pertama. Poin pertama kita bisa lihat di situ, next. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Satu, perhatikan baik-baik. Home sweet home menurut saya, gereja dan rumah ini harus kerjasama, kolaborasi. Harusnya mampu menghadirkan Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Dan setuju katakan amin. Saudara, gereja harus dapat menghadirkan Tuhan di dalam gereja ini. Kalau mau tercipta, tadi saya bilang, surgaku, baik di gereja apalagi di rumah. Satu, kita harus sebagai orang tua mampu menghadirkan Tuhan di dalam rumah kita. Coba perhatikan ayat yang ke-12. Perhatikan dari Efesus pasal yang kedua ayat 12. Ini satu kesatuan ya. Perhatikan ayat ini. Dia bilang gini, bahwa waktu itu apa? Kamu tanpa Kristus. Yang kedua, saya tebalkan di sini, Bapak Ibu perhatikan, tanpa Allah di dalam dunia. Apa artinya? Tadi saya bilang home sweet home artinya surgaku, rumahku surgaku,
Gerejaku surgaku. Pertanyaan saya, bagaimana? Pertanyaan saya sederhana, siapa pemilik surga? Tuhan. Siapa pemilik surga? Tuhan. Kalau begitu, surga tidak pernah bisa hadir di gereja. Dengar baik-baik. Surga tidak pernah bisa hadir di hidup kita. Surga tidak pernah bisa hadir di rumah tangga kita kalau tidak ada Kristus, tidak ada Tuhan. Karena itu, kalau mau kita bicara tema ini, home sweet home, di dalam gereja kita dan khusus di rumah kita, kita harus bisa menghadirkan Tuhan. Harus ada Tuhan. Tadi dikatakan bahwa dulu ini orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, di luar orang Israel atau orang Yahudi, mereka tidak mengenal Allah, mereka tanpa Kristus, tanpa Allah di dalam dunia. Tapi begitulah dunia, berpikir bahwa rumah tangganya akan ada suasana surga. Tapi sisi yang lain, mereka menolak Kristus yang bisa menghadirkan surga. Mungkin lebih gampang begini, lebih gampang mudah kita memahami ayat ini dan poin ini begini. Saya hanya bisa minum gelas aqua kalau ada pembuat aqua. Demikian kalau kita mau ada suasana surga di gereja, ada hadirat Tuhan di gereja, ada hadirat Tuhan di rumah tangga kita, maka tentu kita harus hadirkan dari Dia yang bisa menghadirkan kerajaan surga, yaitu Tuhan Allah atau Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang bilang begini, Pak Pendeta, saya kan punya uang, saya punya harta, saya punya kedudukan, saya yakin itu bisa menghadirkan surga. Pertanyaan saya sederhana, berapa banyak artis cerai karena mereka tidak bisa menghadirkan surga? Berarti pertama-tama kata kunci untuk bisa menghadirkan Tuhan, yang dapat menghadirkan surga, itu suasana yang luar biasa. Kita harus tahu, pertama harus ada Kristus. Bagaimana cara kita menghadirkan Kristus? Sederhana. Bapak Ibu ingat ayat ini? Di mana ada 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kita ingin supaya kalau bisa suami atau istri mengatakan, Pak Pendeta, saya mau supaya ada suasana surga. Suami istri saling bagus saya, orang tua saya anak, anak saya orang tua. Tapi kenapa yang terjadi terbalik? Istri benci suami, suami benci istri, orang tua benci anak, anak benci orang tua. Sederhana. Saya percaya bila orang tua, papa mamanya takut akan Tuhan dan mereka sama-sama berdoa, saya percaya Tuhan hadir di situ. Dan kalau Tuhan hadir di situ, Tuhanlah yang akan menjaga hidup kita. Hadirat Tuhanlah yang akan membuat anak-anak kita akan betah di dalam rumah. Kan di dalam dunia ini kan hanya ada 2. Kalau bukan Tuhan, apa? Setan. Kalau bukan iblis, maka Allah yang hadir. Karena itu tadi dia bilang, manusia yang dulu belum mengenal Allah, tanpa Allah, tanpa Kristus. Saya mengenal orang-orang yang sukses tanpa Tuhan di dalam hidup mereka berantakan. Kalau hidup kita sebagai orang tua sudah berantakan, maka anak-anak akan berantakan. Saya tidak khotbah ini setinggi langit. Saya suka bicara apa adanya. Bapak Ibu, saya punya 3 anak. Dan dalam perjalanan saya pikir anak-anak saya ini baik tante. Karena mereka melayani, karena saya pendeta, saya gembala, mereka ikut melayani, main musik, terlibat dalam pelayanan. Satu waktu anak saya yang laki-laki berontak dengan saya. Dia marah. Dia menunjukkan ketidaksukaan dia pada saya. Saya mulai bertanya, kenapa? Saya sudah didik dia dengan baik. Dan saya harus jujur dengan rendah hati. Satu waktu, satu malam ada seorang hamba Tuhan datang dan tiba-tiba dia digerakkan Tuhan. Dia bilang, saya harus bicara dengan kalian. Dia tidak mengenal kami, kami juga tidak mengenal dia. Kebetulan dia datang ke kota kami undang dia khotbah. Dan dia bilang, coba cerita, ada apa dengan kalian? Lalu anak-anak saya mulai bicara, kami kecewa dengan papa. Lalu anak saya bilang, kami kecewa dengan mama. Dan ketika kami dengar baik-baik saudara-saudara, mereka kecewa dengan kami. Saya pendeta loh. Mereka kecewa dengan saya sebagai seorang pendeta. Lalu saya tanya kepada anak laki-laki, kenapa kamu kecewa? Dia bilang, karena papa dan mama suka bertengkar.
Hati-hati Papa Mama. Bagaimana kita mau hadirkan surga? Pantas anak-anak sekarang lebih suka di jalan sana, karena mereka tidak mengalami apa yang saya sebut sebagai surga. Yang mereka nikmati adalah neraka. Pertengkaran antara papa, pertengkaran antara mama dan papa, dan mereka menyaksikannya. Mungkin kita anggap pertama, masih kecil, mereka nggak ngerti. Tapi tunggu waktu sudah, mereka akan jadi orang yang memberontak. Saya bicara apa adanya Bapak Mama. Kalau saudara hanya hidup terus dalam pertengkaran, coba cek baik-baik. Sudahkah Kristus benar-benar hadir dalam hidup kita? Atau Kristus hanya seperti tempelan dalam hidup kita? Masih ingat cerita pada waktu para murid dihantam gelombang. Alkitab bilang apa? Yesus di mana? Yesus ditaruh di gurita. Kadang-kadang kita gitu. Kita tidak bisa menghadirkan Allah karena kita pikir saya punya uang, saya punya nama besar, saya punya pangkat, dan itu bisa menolong seluruh persoalan. Tapi dengar, tanpa kehadiran Tuhan tidak ada sesuatu yang terjadi. Masih ingat Yohanes pasal yang kedua, persiapan pernikahan di Kana begitu hebat. Orang-orang Israel sudah biasa mempersiapkan sebuah pernikahan, pesta pernikahan, tapi di tengah jalan ada saja kekurangan. Demikian kita. Tanpa kehadiran Tuhan yang sungguh-sungguh nyata, apapun yang kita coba lakukan pada akhirnya sia-sia. Maksud saya begini, poin pertama, mari kita hadirkan Tuhan. Kalau mama atau ibu bilang sama Pak, bangun pagi, mari kita berdoa. Yang bapak jangan bilang ya lu saja, kalau orang bangun lu saja. Kadang-kadang ibu-ibu itu lebih rohani ya, katanya. Ibu-ibu itu lebih tersentuh daripada kita bapak-bapak. Kalau ibu bilang, kalau orang Kupang itu sering begini. Kalau dibangun, saya pakai bahasa Kupang sedikit. Bangun doa ya dengan saya lah, dengan beta katanya. Pasti bapak-bapak dia bilang, ya sudah, lu berdoa sendiri saja. Bagaimana Tuhan bisa hadir? Tadi dia bilang di mana 2-3 orang berkumpul apa? Tuhan hadir. Saya percaya, kemarin saya juga bilang bahwa gereja ini saya lihat bertumbuh luar biasa karena ada satu kata, kehadiran Tuhan. Saya pikir kalau tidak ada kehadiran Tuhan, Anda tidak akan datang lagi di tempat ini. Karena itu gereja harus ada kehadiran Tuhan, rumah tangga harus ada kehadiran Tuhan. Kalau tidak, bila badai itu datang, hancur kehidupan kita. Yang kedua yang saya mau sampaikan, home sweet home, adalah yang kedua, gereja. Saya bicara semua ya, gereja dan rumah haruslah merupakan tempat orang atau keluarga menemukan sebuah harapan. Sekali lagi, gereja yang disebut sebagai home sweet home, apalagi rumah tangga yang disebut sebagai home sweet home, yang rindu ada kehadiran surga, maka gereja atau rumah tersebut, tadi saya bilang harus apa? Merupakan tempat orang atau keluarga menemukan sebuah harapan. Tadi satu anak-anak itu nyanyi, saya suka, dia nyanyi gini. Saya lupa persis katanya, tapi harapan mereka adalah ada papa mama yang berdoa untuk mereka. Setiap keluarga itu punya harapan. Waktu kita menikah, kita ingin supaya kalau bisa rumah tangga kita damai, berjalan dengan baik. Itu harapan. Sebagai gereja kita punya harapan. Sebagai gembala tentu saya percaya tante punya harapan. Yaitu apa? Gereja ini bertumbuh, orang-orang semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Karena itu sekali lagi, baik gereja dan lebih spesial rumah harus menjadi tempat harapan. Bapak Ibu lihat ayat yang di bawah, next. Sudah lihat ayat yang ke-14, bagus sekali dia bilang begitu. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan. Memang tanpa Kristus hidup ini tanpa pengharapan. Tapi maksud saya begini, saya mau menghubungkan dengan gereja dan khusus saya lebih banyak bicara tentang rumah. Kenapa? Saya percaya kalau rumahnya ada hadirat Tuhan,
gampang ke gereja, ada hadirat Tuhan. Iya kan? Contoh paling gampang, kalau kita berdoa rame-rame begini di gereja, gampang. Tapi coba Anda berdoa sendiri di rumah sendiri, baru 2 menit pasti Anda hormat meja. Maksudnya ngantuk. Bahwa sebenarnya home sweet home pada gereja juga bergantung pada home sweet home di rumah. Dan dia bilang bahwa rumah dan khususnya juga gereja harus menjadi tempat pengharapan. Habis kebaktian kita kembali ke rumah. Habis kerja kita kembali ke rumah. Betul ya? Habis sekolah kita kembali ke rumah. Berarti tempat yang paling baik untuk taruh pengharapan itu sebenarnya rumah. Bapak mama perhatikan baik-baik anak kita. Kalau anak kita sudah lebih banyak di luar daripada dia berada di tengah-tengah kita, saya tidak menjudge bahwa itu anak yang jahat. Tapi kemungkinan bisa jadi dia tidak menemukan harapan. Sebagaimana papa mama rindu supaya suami istri berjalan baik, tadi anak-anak juga punya harapan. Saya ingin lihat papa yang baik. Saya dibesarkan dari budaya Kupang yang keras. Satu waktu ketika saya kuliah di Sati, saya begitu kagum. Kan ada seorang pendeta sudah tua ketemu anaknya, bagus sekali. Taruhlah anaknya misalnya nama Michael Tos. Saya pikir luar biasa. Lalu papanya peluk dia jalan. Saudara-saudara, di zaman saya, orang tua orang Kupang pada zaman saya tidak bisa begitu. Saudara lewat saja, dia akan bilang begini, artinya kamu jangan lewat sini. Jangankan mau duduk di pangkuannya, jangankan mau peluk, berpapasan. Kita bilang selamat pagi papa. Pagi. Saudara, waktu saya sambil di Jawa, saya lihat ada kerinduan. Saya bilang, kelak kalau saya punya anak, saya akan bikin dia jadi sahabat. Jadi kalau saya jalan sama anak cowok saya peluk dia, saya dalam hati gini, aduh, coba papa saya dulu buat begini, saya senang. Pelukan itu biasa, tapi pelukan itu membuat dia harapan. Amen. Kadang-kadang kita ini laki-laki gengsi, mau peluk anak itu gengsinya luar biasa. Saya juga awal agak gengsi ya. Anak saya mungkin laki-laki, dia peluk saya waktu kami doa bersama. Tadi pendeta itu doakan setelah kami saling minta maaf. Saya peluk dia. Lalu pendeta bilang peluk erat. Saya taruh dia pelan, dia juga tarik saya pelan. Peluk makin keras, saya tarik sedikit, dia ditarik sedikit. Ada gengsi yang muncul dari seorang laki-laki. Tapi sekali lagi saya tahu, sebagaimana kita punya pengharapan, anak-anak punya pengharapan. Dia ingin lihat papa dan mama saling mencintai. Dia ingin suasana surga itu ada di dalam hati papa mama. Hari ini kita dengar mereka nyanyi, mereka punya harapan supaya ada Tuhan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Sekali dia bicara, papa janganlah bertengkar, mama janganlah bertengkar. Anda tidak dengar, oke. Kedua, Anda tidak dengar. Tiga, Anda tidak dengar. Harapannya putus. Tidak heran, maaf, kalau anak-anakmu lebih suka bersahabat dengan anak-anak di jalan sana daripada berjumpa dengan saudara. Home sweet home hanya tercipta bila ada kehadiran Tuhan, dan rumah harus menjadi pengharapan. Gereja sudah pasti kalau kita akan dengar firman Tuhan yang memberi kita harapan. Pertanyaan saya, rumah bagaimana? Maaf, saya bicara apa adanya karena saya mengalami. Kadang-kadang kita gengsi. Satu waktu saya dengan istri bertengkar di atas mobil. Istri saya bicara, saya bicara. Istri saya bicara, saya bicara. Saya bilang sama istri saya, diam. Istri saya bilang, lu yang diam. Saya bilang, lu diam. Dia bilang, lu diam. Anak saya bilang sama mamanya, ma diam sudah. Istri saya tidak.
Tapi kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Dan satu waktu saya kaget. Saya tanya dia, anak saya bungsu yang masa, saya bilang, "Nak, apa kelebihan papa dan mama?" Dia mulai dengan yang baik. Tapi saya begitu kaget karena dia bicara itu. "Papa, setiap malam sebenarnya saya tidak bisa tidur." Saya bilang, "Kenapa, Nak?" "Karena setiap kali papa dan mama bertengkar, itu seperti membangunkan saya." Saudara, saya pendeta. Mungkin bapak mama di sini tidak ya. Dimarahi suami, Tuhan memberkati. Yang ada hanya di Kupang. Di sini mamanya baik. Kata orang Kupang begini, ibu-ibu di Kupang bilang begini, ibu-ibu yang baik itu hanya ada di Indonesia. Tapi yang di Kupang sangat semua. Apakah itu juga terjadi dengan Karen Loso? Saya tidak tahu. Tapi dengan baik-baik anak-anak punya harapan. Saya pesan kepada saudara-saudara, buang gengsimu. Kadang-kadang jujur ya, saya agak tragis ketika lihat rumah tangga yang hancur bercerai. Saya tanya saudara, anak pernah minta mereka lahir? Bukankah itu kerinduan dari kita suami istri? Tapi waktu kita bercerai, yang jadi korban itu anak kita. Padahal dia punya pengharapan, oh saya lagi daripada seorang tua yang luar biasa. Menurut saya anak-anak pasti suka kalau papanya kaya. Tapi saya percaya bahwa anak-anak lebih suka kalau papanya seadanya, tapi bisa menghadirkan surga bagi dia. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Harapan kita bukan sekedar anak jadi polisi, jadi bupati. Tapi harapan kita supaya kalau bisa kelak kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan dan ke surga bersama-sama. Yang ketiga, saya mau cepat selesai. Saya suka ya di Karanggo saat pendidikannya. Sudah panjang masih lihat saya dengan serius. Kalau di Kupang tidak bisa. Kalau sudah panjang itu kursinya bunyi Ada satu jemaat saya itu saya tahu kalau dia sudah minta saya berhenti itu dari dia batu. Dia masuk aman. Tapi kalau saya sudah tanda saya boleh khotbah di atas 30 menit dia semakin saya baca dia saya bilang, "Bapak, saya mau berhenti." Di sini luar biasa. Luar biasa. Sudah tidak usah itu tulisan terlalu panjang, saya tidak bisa membaca. Kita langsung pada poin yang ketiga. Home sweet home. Perhatikan baik-baik. Perhatikan ini poin yang penting juga untuk kita. Gereja, sama-sama kita baca. Gereja dan rumah adalah surga, tempat ada apa? Damai sejahtera. Itu berarti tidak boleh ada permusuhan. Itu tidak berarti bahwa tidak boleh ada neraka di dalam sebuah rumah, apalagi di gereja. Maksud saya begini, coba kita baca ayatnya dulu. Bapak Ibu, ayat yang ke-14. Perhatikan ayat ini bagus kan. Karena dialah apa? Damai sejahtera. Siapa dia? Yesus. Betul ya? Lalu dia lanjutkan dengan terjemahannya. Yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah menghubungkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi begini, saya tidak akan baca semua. Jadi gini, Yesus mati untuk merobohkan perseteruan antara siapa? Antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Pertama, orang Yahudi paling merasa paling suci, paling benar, paling dipilih oleh Tuhan. Sedangkan orang non-Yahudi merasa bahwa mereka adalah sampah. Jadi ketika mereka bertobat sama-sama, mereka jadi orang Kristen, orang Yahudi masih memperlakukan mereka sebagai orang yang berbeda, orang yang nomor 2. Jadi rasanya orang yang non-Yahudi waktu masuk ke Kristen, dia rasa begini, lu apa bedanya antara orang Kristen dengan orang tidak Kristen? Lalu Paulus menasihati bahwa Kristus mati supaya ada kesatuan. Tadi ayat yang ke berapa? 19 itu
Dikatakan kita satu. Setelah Yesus mati, kita tidak ada lagi Yahudi dan non-Yahudi, tapi kita satu. Disebut dalam ayat 19, kita keluarga Allah. Apa artinya? Sweet home, home sweet home. Artinya harus ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu saya terjemahkan begini. Jadi itu berarti secara vertikal kita dengan Tuhan harus bersatu, namun juga secara horizontal tadi antara orang non-Yahudi dan Yahudi harus dipersatukan di dalam Tuhan. Boleh saya bicara apa adanya teman-teman? Sebenarnya di dalam Tuhan saya suka. Saya tidak melebih-lebihkan gereja ini karena saya juga pernah, kalau Bapak Ibu yang tidak kenal saya, sebenarnya saya juga pernah di sini 2 tahun di sini. Dari 95 sampai 97. Dan Bapak Ibu tahu, saya masih mengenal beberapa orang di sini, ada Kak Heni, ada Kak Victor. Di tempat saya lahir, maaf, saya percaya di sini tidak ada, memang saya sudah lihat. Di tempat saya ada, itu ada perbedaan yang mencolok antara black or white, hitam dan putih. Ya memang ada perbedaan ya. Kalau hitam jelas ya. Kalau hitam kayak saya malam tidak jelas. Tapi maksudnya gini, di kota saya itu ada perbedaan antara ras ini dan ras itu, antara suku ini dan suku itu. Tapi sama-sama Kristen. Tapi menyebut Kristen dan berharap bahwa ada kehadiran Allah di situ, ada sweet home atau home sweet home. Tapi kita bikin kota-kota dalam gereja. Saya tidak mau ada kota-kota, karena kita sedang tidak menunjukkan bahwa kita home sweet home. Kalau kita bilang ini gereja BSJ Immanuel adalah surga kita, maka tidak boleh ada kota-kota. Kan sekarang ini gereja-gereja ada kota-kota. Yang ibu-ibu itu nanti ngumpul hanya dengan ibu-ibu itu saja. Yang bapak-bapak itu hanya ngumpul dengan bapak-bapak itu saja. Kalau untuk sebuah tugas oke. Tapi kalau membentuk sebuah perbedaan yang mencolok, saya pikir kita bukan home sweet home. Tidak ada ketahuan. Kita mulai dari itu dulu ya, dari gereja. Kepada kita, Yesus mati di atas Golgota supaya yang terpisah tadi itu jadi satu. Manusia dengan Tuhan jadi Bapa jadi satu, manusia dengan manusia jadi satu. Kalau begitu kesimpulan saya sederhana. Rahasia menghadirkan damai sejahtera ini, satu, kita belajar dari Yesus. Apa yang membuat akhirnya manusia berdamai dengan Bapa? Apa yang membuat orang Yahudi dan non-Yahudi bisa berdamai? Jelas Alkitab bilang apa? Dia telah mati. Jadi ini maksud saya. Kenapa tidak ada damai antara kita suami istri? Karena kita belum seperti Yesus yang siap mati. Ego kita masih lebih besar. Sudah, supaya bapak mama tidak tersinggung, saya cerita saya lagi. Kalau saya sudah dengan istri bertengkar, ya kadang-kadang sederhana. Tapi memang betul ya, apa betul tidak di bahasa? Coba ibu-ibu dengar. Katanya, salah atau benar, perempuan selalu benar. Betul. Betul. Betul dia. Sudahlah, kembali ke ibu-ibu. Selalu ibu yang benar. Makanya ada yang kataannya, ada seorang ustaz mengatakan, apalagi kalau ibunya bilang pokoknya itu bapak lebih baik dia. Lebih baik bapak minum obat tidur kan. Nah, saudara-saudara, ketika saya ribut dengan istri itu tidak tiba-tiba mujizat terjadi atas istri saya. Dan saya pikir banyak ibu-ibu begini. Kalau sudah marah sama suami, diam. Diajak ngomong, ma. Ibu-ibu tidak di sini ya? Tidak. Ketemu ini kan ketemu ini pintu. Satu dari ruang tamu, satu dari kamar tidur. Ketemu. Papanya bilang, ma. Tiba-tiba bisu.
Saya tuh kadang-kadang saya bilang, "Mas, sudahlah, saya minta maaf, saya salah." Tetap dia. Oh, saya pikir di tempat tidur nanti pasti kita salah. Ini lebih jahat. Sudah dia balik belakang lagi. Seolah-olah mengatakan tembok lebih baik dari suami saya. Apakah ada ibu-ibu di sini begitu? Bapak-bapak? Pasti bapak-bapak bilang, "Pak, kesempatan Pak ngomong saja itu istri saya takut ngomong, dia ada di sana." Tapi maksud gini, satu kata kadang-kadang ego begitu tinggi di dalam diri kita. Yesus bisa mempersatukan antara manusia dan karena dia lepaskan kealahannya, dia jadi hamba. Jadi kita hanya meminta maaf saja, sulitnya minta. Betul ya? Padahal kata itu cukup penting dan begitu gampang kalau kita keluarkan, sebenarnya selesai. Tapi kita kan tidak suka dengan kata minta maaf. Oh, saya kan benar. Betul? Betul. Saya ulang-ulang, saya capek, sampai satu waktu saya bilang istri saya, "Tolong gantianlah sekali-kali. Masa saya saja yang minta maaf?" Tapi lah itulah, saya sudah doa Tuhan, satu waktu saya rindu dia minta maaf. Dan benar terjadi. Di budaya kami, permintaan maaf dari seorang ibu itu pada saat Natal. Di tanggal 24 itu cari cium, minta maaf ya, minta maaf. Hari-hari selanjutnya saya yang minta maaf. Ada bapak-bapak begitu, ibu bertobat. Ada amin. Kenapa sih bilang saja maaf ya Pak, Mama salah. Tapi rasanya seperti beras 50 kilo taruh di mulut mama. Ada amin. Saya kan sudah bilang ini bukan Anda, saya cerita saya. Jadi kalau Anda sama ya puji Tuhan. Tapi perhatikan, damai sejahtera itu ada kalau ada apa? Kematian. Buang kesombongan saudara, buang keangkuhan saudara. Apalagi kalau saudara, maaf ya ibu-ibu, kalau sudah punya gaji, tolonglah hargai suami. Atau Anda juga yang memilih dia waktu menikah, bukan? Ya. Waktu menikah kan kita berdiri di hadapan pendeta. Aku terima engkau apa adanya, baik suka maupun duka, sakit maupun sembuh, miskin maupun kaya. Dan waktu saudara berhasil sukses, kadang-kadang kita lupa itu. Supaya saudara jangan tersinggung, jangan saya singgung itu lagi. Tapi mau saya begini. Yang kedua, damai sejahtera dapat terjadi kalau ada kasih Allah. Saudara bayangkan kalau Tuhan lihat saya dan saudara, kira-kira Tuhan buat apa kalau dia tidak punya kasih? Berapa kali kita jatuh berulang-ulang. Kalau dia hanya hitung kita, dia orang berdosa. Saya orang pertama yang dia cekik. Tapi saya bersyukur Tuhan itu baik. Berulang kali saya gagal, saya jatuh. Dia seperti cerita tadi, seorang bapak, walaupun anaknya nakal, pulang dia terluka tangan. Saya pikir kalau ada mau ada damai sejahtera harus ada kasih. Kasih itu luar biasa, saudara. Masih ingat waktu kita punya kasih awal, cinta awal mula-mula dengan pasangan kita. Di Kupang, kalau orang tua sudah tidak suka dengan calon menantunya, apalagi itu pria, dia langsung ngomong gini, "Saya tidak lagi lihat biji matamu." Tapi orang Kupang itu belakang. Walaupun calon mertua bilang saya tidak lihat biji matanya, besok dia kasih 7 biji matanya. Seperti polisi, mana matamu? Mana matamu? Nah, kembali pada firman Allah. Ada kasih itu, rasa takut itu hilang. Kasih itu membuat apa? Korban, betul ya? Jadi kalau saudara bilang saudara mencintai tapi saudara tidak berkorban, maka home sweet home hanyalah mimpi. Yang terakhir, tapi sebelum yang terakhir, saya ada sebuah gambar. Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Next, ada gambar ini, saudara bernama Santo Telemachus. Santo Telemachus ini adalah seorang biarawan yang terkenal pada abad keempat. Jadi biasanya kalau di turnamen pada zaman Romawi, orang-orang diadu
Manusia dengan binatang, manusia dengan manusia. Nah, satu waktu ketika Santo Telemachus ini lewat di arena tempat mereka berkelahi ini, saling bunuh ini, dia masuk ke situ, lalu dia menghentikan, kalau bisa jangan terjadi pembunuhan. Tapi karena Romawi suka dengan begitu, jadi lihat darah, lihat orang dipotong, lihat orang dibunuh, mereka suka. Tapi Santo ini masuk ke situ dan berkata, tidak boleh ada terjadi pembunuhan. Karena penonton sudah banyak, mereka kecewa. Lalu yang dibunuh bukan mereka yang bertanding, tapi yang dibunuh adalah Santo ini. Dan pada waktu Santo ini dibunuh, seorang kaisar bernama Honorius berkata begini, wow, hanya untuk mendamaikan dua orang, dia rela mati. Kristus pun demikian, untuk mendamaikan kita, dia rela mati. Tapi kadang-kadang kita tidak rela mati, tapi kita ingin ada damai sejahtera. Tadi saya bilang, bagaimana kita mau ada damai sejahtera suami istri kalau kita tidak rela mati tadi, mati perasaan kita, mati ego kita untuk berkata, I'm sorry, maafkan saya. Itu saja sulit dan minta ampun. Tapi kita berharap home sweet home. Terlalu keras, tapi saya minta maaf. Saya pun mengalami. Dan poin terakhir yang saya mau sampaikan lalu kita berdoa. Bapak Ibu perhatikan yang keempat. Poin yang keempat, langsung saja pada poin keempat, tidak usah ini. Yang terakhir, home sweet home bisa tercipta di gereja dan rumah. Bila gereja dan rumah kita harus dan bisa menjadi tempat Roh Allah bertata dan diam. Home sweet home hanya terjadi kalau ada Roh Allah berdiam di sana. Coba baca ayatnya di bawah. Efesus pasal 2 ayat yang ke-21. Di dalam dia apa? Tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Saya tebalkan ini. Untuk apa rapi tersusun? Sederhana. Jadi apa? Bait Allah. Kalau jadi bait Allah berarti tempat tinggal Allah. Gitu ya. Lalu yang kudus di dalam Tuhan. Lalu dia lanjutkan sekali lagi yaitu kedua. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Sebenarnya yang di atas dan di bawah sama. Gereja Tuhan, rumah di mana kita tinggal harus, tadi dikatakan oleh saya bahwa harus ada Tuhan di dalamnya, atau lebih tepat saya bilang harus mengizinkan Roh Tuhan tetap betah. Saya lebih suka kata itu, betah, berdiam di dalamnya. Baru bisa terjadi home sweet home. Tapi kan kita ini kan sebentar hadirkan Tuhan, sebentar hadirkan dunia. Tadi ada pujian tadi anak. Sebentar kita cari dan mengandalkan Tuhan. Sebentar kita mengandalkan kekuatan kita. Sebentar kita mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan. Tapi sebentar kita juga menghadirkan dalam tanda kutip setan. Satu waktu saya pelayanan di suatu daerah yang kalau dalam bahasa kami disebut suanggi, mungkin kalau di tempatnya tante disebut op-op ya. Jadi suatu waktu kami mau bangun gereja di satu gereja cabang di tempat di mana saya melayani itu di Alor. Lalu dalam keadaan kami harus hadapi pemerintah dan sebagainya. Karena terlalu lama kami berdoa, kami bertindak, tidak bisa selesai. Lalu ada seorang yang berlatar belakang tadi suanggi opo-opo perdukunan itu, dia bilang sama saya gini, Pak Pendeta, kita gabung. Hah? Maksudnya bagaimana? Kita tim. Bagaimana timnya? Bapak berdoa, saya pakai kuasa kegelapan. Saya percaya dua kuasa itu akan bekerja luar biasa. Saya bilang, kau sesat sekali. Tuhan cukup. Tapi kadang-kadang kita begitu ya, kalau Tuhan belum jawab, rasanya orang pintar lebih kita percaya. Saya sering bilang, kita ini katanya itu orang pintar, tapi waktu kita pergi ternyata dia tidak sekolah.
ya kan? Tapi orang sebut orang pintar, yang datang itu doktor, S2, tolong ya, saya belum dapat kerja. Yang orang pintar ini buta huruf. Di Kupang itu banyak orang pergi berdoa supaya anaknya jadi pejabat. Tapi saya tahu yang orang pintar ini juga tidak jadi apa-apa. Sudah saya mengerti Bapak Mama, Ibu-ibu, wajahnya mulai berubah. Saya mau berhenti. Intinya begini, home sweet home. Biarkan Tuhan hadir di rumah tangga kita dan gereja kita. Dan saya berharap, harapan bukan hanya lahir dari Papa Mama, tapi anak-anak yang masih kecil ketika dia besar, dia tetap melihat Papa Mamanya tetap mencintai sampai Tuhan datang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan dari kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Saya mau ajak kita bahwa gereja ini membutuhkan keluarga yang bisa menghadirkan surga. Kalau ada surga, maka saya percaya ada komitmen untuk kita bersama anak, suami, istri ada di rumah Tuhan dan melayani Tuhan. Saya undang singer bisa ada ke depan. Di ujung dari pujian ini saya ingin berdoa untuk kita. Kalau saudara diberkati, saya mau saudara mengangkat tangan dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Datang di hati dalam satu kasih dengan berserah hati berjanji setia sampai akhir mengasihi Yesus bersama